Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi via video. How are you today? I hope you are fine at home. Let's start our meeting by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, for this meeting, we are going to discuss two discussions. The first is daily activities, and then the second one is prepositions of time. Hari ini kita akan membahas dua pembahasan. Yang pertama tentang kegiatan sehari-hari, kemudian yang kedua tentang kata hubung waktu. Well, for the first one, it is about daily activities. Daily activities menceritakan atau berisi tentang kegiatan kita sehari-hari from early morning until night, dari pagi hari dari bangun kemudian sampai kita tidur kembali. Look at the example of Edo's activities below. Kita perhatikan kegiatan sehari-hari dari Edo, dari in the morning, in the afternoon, in the evening, kemudian at night. Di sini ada in the morning, Edo always gets up and takes a bath at 4:30 a.m. Pada pagi hari, Edo selalu bangun, kemudian mandi jam 4:30 pagi. Kemudian number 2, in the afternoon, Edo usually goes to park with his friend at 1 p.m. Edo biasanya pergi ke taman dengan temannya pada pukul 1 siang. And then number 3, in the evening, Edo always does his homework at 8 p.m. Edo selalu mengerjakan PR-nya atau tugasnya jam 8 malam. Kemudian at night, Edo goes to bed at 9 p.m. Edo tidur jam 9 malam. Di sini sudah jelas ya, menceritakan tentang Edo's daily activities, walaupun dibentuknya dalam bentuk yang simple karena hanya ada 3 contoh sentence atau lebih di sini. Antuna bisa mengembangkannya menjadi misalnya beberapa sentences, beberapa paragraf. Jelaskan dari awal bangun, kemudian mandi, kemudian sholat, sarapan, dan sebagainya di sekolah. Ceritakan juga kegiatan sore harinya sampai Antuna tidur. Jadi ini yang Edo itu hanya contohnya saja, hanya contoh dari Edo's daily activities. Ya, ini bisa lebih banyak dari ini contoh kegiatan-kegiatannya. Now let's see the dialogue. Hi Lina, what do you usually do on Sunday morning? On Sunday morning, I usually go to the park with my family. What time do you go to the park with your family? I usually go there at 7 in the morning. Ya, di sini dialog tentang Lina dengan temannya bertanya kapan, apa yang biasanya dikerjakan pada minggu pagi, kemudian dijawab pada minggu pagi Lina pergi ke taman dengan keluarganya. Jam berapa? Kemudian Lina menjawab pergi ke taman jam 7 pagi. Ini contoh expression, contoh dialog tentang daily activity. Dan hanya satu kegiatan, yaitu pergi ke taman. Dari setiap daily activity yang kalian buat, kalian bisa ubah ke dalam dialog. Contoh simpelnya seperti ini. Now let's see the grammar focus. Tadi kalian lihat beberapa sentence ya, ada misalnya tulisan usually, kemudian ada always, ada juga verbnya yang ditambahkan is. Contohnya di sini ada grammar fokusnya. Kalau usually itu artinya
biasanya, kemudian always, selalu. Untuk sentence-nya seperti biasa, diawali dengan verb, diawali dengan subjek, kemudian dengan verb. Di sini ada I usually go to park on Sunday morning. Subjek, kemudian bisa ditambahkan usually atau always, atau tidak ditambahkan pun tidak apa-apa. Kemudian diikuti oleh verb. I di sini subjeknya, kemudian ada verbnya atau verb aslinya. Base verb itu verb asli yang tidak ada tambahan apapun dengan go. Yang kedua ada Edo usually goes to park on Sunday morning. Sama seperti yang di atas. Di sini subjeknya Edo, kemudian menggunakan verb dan tambahannya is. Kenapa ada tambahan is? Karena subjeknya Edo. Berikutnya, kapan kita menggunakan base verb atau verb yang ada tambahan s atau is-nya? Di sini, di grammar fokus, I usually go to park on Sunday morning. Karena dia subjeknya I, sehingga kita menggunakannya base verb, verb asli ya, yang tidak ada tambahan s atau is-nya. Di sini verbnya yaitu go. Untuk subjek I, you, we, they, atau misalnya Edo and Lina. Edo and Lina itu masuknya ke they gitu ya. Subjeknya untuk I, you, we, they ini kita tambahkannya base verb. Misalnya, they usually go to park on Sunday morning. Okay, but this one, Edo usually goes to park on Sunday morning. Di sini ada tambahan is di verbnya ya. Kenapa? Karena Edo itu masuknya ke third singular person, orang ketiga tunggal. Di sini ada she, he, it, atau Edo. Ketika subjeknya satu orang atau tunggal, maka kita tambahkan verbnya dengan s atau is. Ya, go becomes goes. Gitu. Kemudian kalau S itu contohnya ada write, menulis. Misalnya Edo usually writes gitu ya. Now the second one, it is about prepositions of time. Kata hubung tentang waktu. Di sini ada 3. The first is on, the second is in, and then the third is at. Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang on, digunakan untuk nama-nama hari dalam seminggu dan tanggal. Kemudian untuk yang in, digunakan untuk bulan, musim, waktu dalam satu hari, tahun, dan setelah periode waktu tertentu. Kemudian yang terakhir at, digunakan untuk malam hari, akhir pekan, dan pada jam spesifik. Let's see for on. Menjelaskan waktu untuk menjelaskan hari-hari ya. Contohnya, all students must attend a flag ceremony on Monday. Jadi ketika kita menjelaskan kegiatan dalam hari atau kita jelaskan harinya, kita menggunakan prepositionnya on. Bisa juga menyatakan tanggal. Misalnya, my birthday is on December 31st. Ulang tahun saya pada tanggal 31 Desember. The next is in. In digunakan yang pertama untuk menyatakan bulan. Contohnya, in December, students have final examination. Kemudian yang number 2 menyatakan musim. Contohnya, misalnya in winter. Kemudian menyatakan waktu-waktu tertentu dalam satu hari, misalnya in the morning, in the sunrise gitu. Jadi waktu dalam satu hari, in the morning, in the afternoon, kita menggunakannya in. And then next is menyatakan tahun. For example, in 2014 Jerman won the World Cup. Untuk menyatakan tahun kita menggunakannya in. And then menyatakan periode waktu tertentu. For example, he will finish the test in hour. Jadi pada waktu tertentu dalam 1 jam itu in, kita menggunakannya in hour. And for the last, it is about at. At digunakan untuk menjelaskan waktu atau kejadian di malam hari. For example, I usually eat salad at night. Ya, jadi untuk malam hari kita menggunakannya at ya.
And then menyatakan waktu akhir pekan. For example, there is a street market I usually visit at the weekend. And then menyatakan jam yang lebih spesifik. Contohnya, the show starts at 6 p.m. Ya, itu tentang prepositions of time, on, in, at, kemudian tentang daily activities. Semoga bermanfaat. You can review or you can do the evaluation. You can do the evaluation on your textbook. Don't forget to keep practice at your home. See you next meeting. Let's close by hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.